Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian tentang kitab Asy-Syirk fil Qadim wal Hadits, syirik di masa lalu dan masa kini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah. Dan kita masih membahas tentang pasal yang pertama dari bab yang pertama. Bab yang pertama itu adalah tentang syirik umat-umat terdahulu. Dan pasal pertamanya adalah penjelasan tentang awal kesyirikan yang terjadi pada Bani Adam alaihissalam dan dalil-dalil yang mendukung hal itu. Kemarin telah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di kalangan hamba-hamba Allah adalah kesyirikan yang dilakukan oleh syaitan. Maksudnya oleh nenek moyang mereka, syaitan dari kalangan jin, yaitu iblis. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Jarir rahimahullah di dalam tafsirnya tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia yang ada dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Wa may yaqul minhum inni ilahu min dunihi fadzalika najzihi jahannam. Beliau menukil ucapan Ibnu Jurayj rahimahullah, salah seorang penafsir dari kalangan tabi'in, ya, bahwa ucapan itu tidaklah diucapkan oleh para malaikat alaihimussalam, akan tetapi itu adalah ucapan yang diucapkan oleh iblis. Adapun tentang awal kesyirikan yang terjadi, ya, pada anak-anak keturunan Adam alaihissalam, ya, maka kemarin telah dijelaskan ada 4 pendapat. 3 pendapat adalah pendapat yang lemah. Yang pertama mengatakan bahwa kesyirikan yang pertama terjadi adalah pada Qabil, yaitu salah seorang putra Nabi Adam alaihissalam, sang pembunuh saudaranya Habil. Kemudian yang kedua, bahwa kesyirikan pertama kali muncul di zaman Yard ibn Mahlail, yaitu ayah Nabi Idris alaihissalam. Dan yang ketiga, bahwa kesyirikan pertama kali terjadi yaitu pada anak-anak Qabil. Dan ini juga pendapat yang lemah. Dan kemarin telah dijelaskan bahwa pendapat yang rajih ataupun yang kuat di dalam masalah ini, bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di kalangan anak keturunan Adam alaihissalam adalah pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Karena antara Nuh, ya, dengan Adam alaihissalam itu kurang lebih 10 abad. Dan semuanya di dalam ketauhidan, sampai muncul kesyirikan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh alaihissalam
yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus beliau sebagai rasul yang kembali mengajak umatnya untuk melaksanakan apa yang telah dulu disampaikan oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kalau ketiga pendapat sebelumnya telah dijelaskan kelemahannya, terutama banyak dari sisi sanad ataupun narasumber yang menyebutkan hal itu. Ada yang lebih aneh yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah, bahwa di antara min gharaib ma fi hadzal bab nisbatu wujudi syirki fi Adam alaihissalam. Termasuk hal-hal yang aneh di dalam bab ini adalah adanya penisbahan, penyandaran kesyirikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Walaupun pendapat ini jelas-jelas kelirunya sebagaimana dalam pemaparan tiga pendapat sebelumnya, kecuali pendapat yang keempat bahwa kesyirikan terjadi pertama kali pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ini mengindikasikan bahwa kita jangan merasa aman dari kesyirikan. Kita jangan merasa aman dari kesyirikan. Sebab tidak mustahil kita yang tidak melakukan kesyirikan saja tidak mustahil dituduh atau tertuduh melakukan kesyirikan. Kita tidak lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam. Namun kalau beliau tertuduh, walaupun tuduhan ini keliru, berarti tuduhan itu ada. Maka kita jangan merasa aman. Bahkan ada kesyirikan walaupun tingkatnya kesyirikan kecil yang dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum, karena mungkin ada sebagian di antara mereka yang tidak memahami atau belum memahami bahwa hal itu adalah kesyirikan. Justru hal ini dilihat dan dijadikan protes oleh kaum Yahudi. Tatkala sebagian sahabat radhiyallahu anhum mengatakan mereka terjatuh di dalam kesyirikan, maka Yahudi pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengatakan kita terjatuh di dalam kesyirikan, padahal kalian pun terjatuh di dalam kesyirikan. Yaitu tatkala kita misalnya menggabungkan antara masyiatullah, antara kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan contohnya dalam pembahasan asyirkul asghar atau syirik yang kecil. Dan mereka berdalil dengan ayat Al-Quranul Karim yang menurut mereka bisa difahami bahwa kesyirikan itu terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun sekali lagi bahwa tuduhan itu keliru. Namun kita juga tidaklah, jangankan kita, nabi-nabi yang lain saja selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai kepada maqam atau kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah mencapai derajat al-khullah, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya 2 nabi saja yang sampai pada maqam atau kedudukan ini, mendapat predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa. Dan apakah kita pernah berdoa seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang mungkin ibarat seperti ini sudah pernah Anda sampaikan. Yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim juga, yaitu ayat 35 sampai 36.
Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam berdoa berkata, wahai Rabbku, jadikan negeri ini, maksudnya adalah Makkah, amina, ya, negeri yang aman. Ya, maka dengan barakah doa ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Makkah adalah tempat yang teraman di dunia. Dan doa intinya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diriku dan juga anak-anakku untuk menyembah berhala. Bagaimana Ibrahim alaihissalam tidak khawatir dengan penyembahan berhala yang tidak mustahil akan menjangkit anak-anak keturunannya. Karena apa? Ayahnya langsung bukan hanya penyembah berhala, pengrajin, bahkan juga istilahnya bakul, ya, penjual berhala, ya, pengrajin yang jelas gitu kan. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya dan juga anak-anaknya dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa seperti itu? Beliau jelaskan ya di dalam ayat berikutnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala tadi, apapun nama dan bentuknya ataupun wujudnya, mereka itu menyesatkan kebanyakan dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka barang siapa yang mengikutiku, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan penyembahan kepada berhala, fa innahu minni, maka dia termasuk bagianku, termasuk golonganku dan juga pengikutku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Akan tetapi ya, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin justru beribadah kepada berhala-berhala, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam doanya ya, menyerahkan ya, pemberlakuan ya, kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya atau bermaksiat kepadanya, yang tidak mustahil ya melakukan penyembahan kepada berhala, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau wahai Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kau berkehendak mengampuni mereka, maka engkau itu Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Seandainya tidak ada ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah ya masih mungkin mengampuni dosa yang lebih kecil atau di bawah kesyirikan bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, sebagaimana yang digunakan kedua nama yang mulia itu, nama-nama yang indah atau al-asma al-husna itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Mohon yang di atas ya, jangan ikut berbicara. Kemudian juga apakah ada di antara kita yang lebih takwa, yang lebih mulia dari seorang al-abdus salih, seorang hamba yang salih, yang Allah abadikan dan sebut namanya di dalam Al-Quranul Karim. Dan sangat jarang nama orang-orang yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dari kalangan sahabat saja cuma satu, Zaid ibn Harisah ya, radhiyallahu anhu. Ar-rajulus salih, seorang yang salih, Luqman alaihissalam, tatkala beliau menasehati anaknya, menasehati putranya,
Dan juga kita tanya, apakah kita pernah menasehati anak kita dengan nasihat seperti nasihat Luqman alaihissalam kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya tatkala dia memberikan mau'izah ataupun nasihat kepadanya. Nasihat yang pertama adalah ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan beribadah kepadanya dengan yang lainnya apapun nama dan bentuknya. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka kita harus benar-benar waspada dan hati-hati dengan kesyirikan ini, yang tentunya dengan memperbanyak kajian-kajian syirik dan juga lawannya tauhid. Kajian tauhid ataupun lawannya syirik bukanlah kajian yang membuat istilahnya apa? Mencerai-beraikan umat, bukan. Justru kajian tauhid adalah kajian yang mempersatukan umat. Tidak akan ada persatuan yang abadi, yang lama kalau tidak didirikan di atas tauhid. Maka kajian tauhid bukanlah kajian yang memecah belah, justru kajian yang akan mempersatukan umat, melaksanakan apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Justru itu adalah dakwah yang pertama kali dilakukan oleh nabi dan rasul, dakwah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga larangan kebalikannya yaitu syirik. Tapi kalau persatuan itu hanya didirikan di atas hal-hal duniawi semata, maka tinggal tunggu perpecahan dari persatuan itu. Apalagi kalau hanya sekedar memperebutkan kursi di berbagai tingkatnya. Koalisi yang belum lama terbangun jadi pecah. Karena apa? Ya karena tidak di atas tauhid. Tapi kalau dibina di atas tauhid, insya Allah tidak akan tercerai-berai. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengapa ada sebagian yang mengatakan kesyirikan terjadi pada Nabi Adam alaihissalam? Di dalam surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah lah yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu tadi, dari Adam alaihissalam, Allah jadikan zaujaha, pasangannya, yaitu Hawa alaihissalam. Liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka tatkala Nabiullah Adam alaihissalam menggauli istrinya Hawa, dengan qada dan qadar Allah, hamillah Hawa, dan tentunya di awal-awal kehamilan masih ringan, sehingga tidak mustahil ada sebagian wanita yang belum merasakan bahwa dirinya hamil. Famarrat bihi, falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma, dan tatkala kandungannya semakin membesar dan Hawa alaihissalam merasa berat dengan kandungan yang alaminya, da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbahuma, sebagai Rabb keduanya, Rabb Adam dan Hawa alaihissalam. La in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Seandainya kau berikan kepada kami salihan, seorang anak yang salih, salih fisik dan juga mentalnya,
lebih-lebih agamanya. Ya, sehat jasmani rohani. Lanakunanna minasyakirin, maka pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Sebab nikmat al-walad, nikmat mendapatkan anak ataupun keturunan, termasuk di antara nikmat yang diidam-idamkan oleh para nabi juga. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allah amma yusyrikun. Falamma atahuma salihah, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa alaihissalam, seorang anak yang salih, yang sempurna, salih yang fisik rohaninya, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggilah Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat yang mulia ini, tatkala disebutkan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka keduanya mungkin zahirnya bisa difahami keduanya itu adalah Adam dan Hawa. Tapi di catatan kaki terjemah Quran bahasa Indonesia, dan ini juga pendapat sebagian ahli tafsir, bahwa dalam ayat yang mulia ini disebutkan dua kejadian. Dua kejadian. Kejadian yang dialami oleh Adam alaihissalam dan juga kejadian yang dialami oleh orang-orang musyrik dalam setiap masa, termasuk kaum musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam catatan kaki terjemah Al-Quran, mungkin cetakan depak juga barangkali seperti itu disebutkan di catatan kakinya nomor 588. Maksudnya orang-orang musyrik itu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan anak itu, dengan arti bahwa anak itu mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Karena itu mereka, kaum musyrikin, menamakan anak-anak mereka dengan penisbahan ta'bid, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menamai anak-anaknya dengan Abdul Uzza, Abdul Manah. Uzza dan Manah nama berhala-berhala yang mereka sembah. Dan juga ada yang menamai anak mereka dengan Abdul Syams, budatnya matahari, dan juga nama-nama yang lainnya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah ayat yang dijadikan alasan bagi yang mengatakan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam terjatuh di dalam kesyirikan. Wal iyadu billah. Dan memang ada penafsiran terhadap ayat yang mulia tadi, sebagian asar, riwayat-riwayat dari sebagian salafun salih yang seakan-akan mengisyaratkan adanya kesyirikan di zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan justru beliau sendiri pelakunya. Di antara dalil yang dijadikan sandarannya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Hasan ibn Samurah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lamma waladat Hawa tafa biha iblis wa kana la ya'ishu laha walad faqala sammihi Abdul Haris." Tatkala Hawa alaihissalam melahirkan,
Maka iblis mengelilinginya atau nyamperin dia. Dan di sini disebutkan bahwa Hawa alaihissalam setiap hamil maka anaknya itu tidak lahir dengan sempurna alias mati sebelum terlahir. Maka sesudah lahir tadi iblis membisikinya. Ya. Dia tidak bosan-bosannya untuk mengganggu ibu kita Hawa ya, alaihissalam. Dari dulu saat di surga sampai diturunkan di bumi masih digoda saja. Samihi Abdul Haris, namailah dia dengan Abdul Haris, fa innahu ya'ish. Maka kalau kamu namai anakmu dengan Abdul Haris, maka dia akan hidup. Itu yang dibisik-bisiki oleh iblis. Dan Al Haris itu nama iblis itu sendiri. Jadi Abdul Haris adalah hambanya iblis. Maka karena Hawa alaihissalam sudah rindu ingin punya anak, dan janin-janin yang beliau lahirkan sebelumnya rata-rata ya berguguran ya, atau keguguran. Di sini tidak disebutkan apakah mati saat kecil sesudah dilahirkan, yang jelas tidak hidup ya kan? Maka akhirnya Hawa nuruti ya, tanda kutip nasihat iblis tadi untuk memberi nama anaknya dengan Abdul Haris. Maka qadarallah, hiduplah anak itu, bukan dengan penamaan Abdul Haris tapi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Iblis sendiri tidak akan bisa menghidupkan dan juga mematikan. Ya. Wa kana dzalika min wahyi syaitan ya, wa amri, dan itu termasuk ya wahyu syaitan dan juga perintahnya. Dan beliau mengatakan, Syekh Zakaria, hadza huwal hadisul marfu' al-wahid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis marfu' satu-satunya. Apa hadis marfu'? Yang dinisbahkan. Ya, yang dinisbahkan dan diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini juga butuh perincian dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Mana Qabil dan Habil? Apakah memang belum ada saat itu? Ya, wallahu a'lam. Sehingga para ahli hadis pun sikap mereka berbeda di dalam ya, istilahnya apa? Muamalah dengan hadis ini. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan seperti itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ya dengan sanadnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang tafsir ayat yang mulia tadi. Dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan gharib. Hadis hasan gharib ya. Bukan dhaif tapi hasan. Dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari satu jalan saja, satu rawi saja, yaitu Umar bin Ibrahim ya. Jadi ini satu-satunya hadis yang marfu ya. Dan seandainya hadis itu pun dijadikan hujjah, maka ya, di antara pembelaan para ulama terhadap apa yang dilakukan oleh Hawa alaihissalam dan tentunya disetujui oleh Adam, itu bukan kesyirikan dalam masalah syirik fil ibadah, bukan kesyirikan dalam masalah syirik ibadah yang tentunya lebih berat levelnya. Kesyirikan itu hanya dalam batas syirik dalam masalah ketaatan. Dan ketaatannya apa? Dalam pemberian nama saja. Tatkala Hawa nuruti iblis untuk memberi nama kepada anaknya Abdul Haris. Maka para wanita khususnya yang ada di atas ya, sekali lagi jangan ribut saja. Ini masalah apa? Masalah riskan kadang-kadang seorang wanita, lebih-lebih seorang ibu, karena takut beberapa hal. Yang pertama diantaranya takut dimadu oleh suaminya kalau nggak punya anak. Dia khawatir sehingga tidak mustahil akhirnya melakukan kesyirikan. Yang penting punya anak dari suaminya, apapun cara dia lakukan.
Yang penting punya anak. Akhirnya terjatuh di dalam kesyirikan. Daripada terjatuh di dalam kesyirikan, apalagi kalau tidak sempat bertobat sebelum matinya, yang menyebabkan masuknya dia di dalam neraka, dan juga tidak mustahil kekekalannya, tergantung tingkat kesyirikannya, ya lebih baik tidak punya anak sama sekali. Anak itu amanah. Kalau kita tidak bisa menjaganya, kita akan ditanya tentang amanah itu. Bahkan kadang-kadang ada suaminya yang, tanda kutip ya, saya mungkin bahasanya agak ini, yang suaminya bahlul. Ya. Tatkala disuruh oleh teman-temannya, datangnya aja dukun itu manjur. Siapa yang datang kepada dia, walaupun sudah nikah puluhan tahun nggak punya anak, bakal punya anak. Nggak ada insya Allah, bakal sudah. Ya kan? Dukun masa pakai insya Allah. Ya kan? Walaupun dukunnya mensyaratkan istrinya nginep di rumah dukun itu 3 hari 3 malam. Ya, kita banyak mendengar kasus seperti ini. Dan qadar Allah, ya memang hamil misalnya sesudah itu. Ya suaminya senang, tapi kaget tatkala lahir muncul anaknya kok sama persis dengan dukun yang dulu didatanginya. Salah siapa itu? Ya kan? Maka apa yang terjadi pada Hawa alaihissalam itu bukan kesyirikan dalam masalah ibadah, tapi hanya pertama dalam masalah ketaatan kepada iblis. Yang kedua dalam masalah ta'bid al-ism li ghairillah, pemberian nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu boleh? Tentunya yang jelas nggak boleh, sebagaimana nanti akan sebutkan sebagian contoh. Rasulullah SAW mengganti nama-nama sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang di dalamnya ada ya ta'bid, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebagian asar atau riwayat-riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum yang menyebutkan tentang ya, kesyirikan yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam tadi. Tapi rata-rata riwayat-riwayat tersebut juga ya, adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Termasuk kalaupun ada riwayat penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, maka riwayat-riwayat itu juga dari jalur yang dhaif. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, berarti beliau sepupu ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah ya, Muhammad bin Abdullah bin ya, Abdul Muttalib, ya kan? Saudara sepupunya. Ibnu Abbas keponakannya. Ya, atau sepupunya. Ya. Beliau mendapatkan barakah dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia ya, pemahaman dalam masalah agama, wa 'alimhu ta'wil, dan ajarilah dia ta'wil, yaitu tafsir. Maka dengan doa yang mulia itu, tentunya sesudah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, juga umur beliau yang cukup panjang. Ya, beliau di masa kecilnya mendapatkan ya masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak lama. Tapi ya, berguru dan semasa dengan kibar sahabah, termasuk para khulafa rasyidin, dan juga mengambil ilmu dari mereka, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antara khulafa rasyidin yang terkenal paling banyak periwayatan tafsirnya. Dan boleh dikatakan semua tafsir dari Ali bin Abi Thalib telah didengar, telah difahami dan dihafal oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, plus umur panjang yang masih Allah berikan sesudah itu. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an syahid tahun 40 Hijriyah, maka masih 28 tahun lagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesudah itu belajar dan mengajar. Belajar dari sahabat-sahabat senior yang masih ada dan mengajarkan apa yang ya, beliau
ya dapatkan. Sehingga karena doa yang penuh barakah tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit orang-orang yang datang sesudah itu, apalagi yang tidak punya amanah, khususnya dalam masalah amanah ilmiah, gampang berdusta terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya kalau semua kecap nomor 1 klaimnya, nggak ada iklan kecap nomor 2 kayaknya, semuanya klaim nomor 1. Ya. Maka semua ruwah para rawi menisbahkan apa yang dia katakan tentang penafsiran suatu kata ataupun ayat di dalam Al-Quranul Karim kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik ya, penafsiran itu jalurnya sahih, hasan ataupun dhaif, seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena pakarnya Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah dulu yang diserang oleh para musuh-musuh Islam. Sebab mereka kalau sudah bisa mematahkan Abu Hurairah, yang lain gampang. Demikian juga dalam masalah tafsir yang diserang itu, ya, penafsiran yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga tidak sedikit ya, tafsir-tafsir yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bukan hanya dhaif, tidak mustahil tafsir itu adalah tafsir yang maudhu', yang palsu, yang tidak pernah diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini juga ada riwayat yang sebutkan dari Ubay ibn Ka'ab yang sejenis dengan itu, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ya, sebagian ulama mengatakan beliau sering mengisahkan sebagian Israiliyat. Israiliyat itu berita-berita masa lalu yang disampaikan oleh ahli kitab, khususnya Bani Israel dari kalangan Yahudi. Dan ya, wallahu musta'an, ya, tidak sedikit di antara kitab-kitab tafsir yang di dalamnya banyak riwayat-riwayat Israiliyah. Ya. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang sebagian ulama mengatakan tidak mustahil, itu adalah sebagian yang didengar atau diriwayatkan Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu an, dan itu termasuk di antara Israiliyat. Ya, berita-berita, kabar-kabar dari Yahudi tentang ya, peristiwa-peristiwa di masa lalu. Dan apa yang dinisbahkan atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi diriwayatkan oleh ya, para tabi'in dan generasi sesudahnya, sehingga menyebarlah riwayat-riwayat itu. Ya. Dan di sini Syekh Zakaria yang menyimpulkan bahwa asar-asar tadi yang diriwayatkan baik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan berbagai macam jalannya, ataupun yang diriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, ya, tidak mustahil yang nampak asar-asar itu adalah di antara Israiliyat atau berita-berita dari ahli kitab. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita terhadap kabar-kabar Israiliyat tadi. Ya. Telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk membenarkan semua berita mereka, dan juga larangan untuk mendustakan semua apa yang mereka ceritakan. Sebab apa? Dikhawatirkan kalau kita membenarkan semua yang mereka ceritakan, ini sudah jelas-jelas kejadiannya. Tidak sedikit ayat-ayat kitab suci mereka yang mereka nodai, mereka rubah dengan penambahan ataupun pengurangan dengan tangan-tangan jahil mereka. Dan itu fakta yang terjadi.
Sehingga kita tidak boleh membenarkan semua yang mereka ucapkan. Dikhawatirkan itu termasuk di antara apa-apa yang mereka rubah dengan tangan-tangan mereka. Kalau itu berasal dari kitabullah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka, baik Musa, Isa alaihi wassalam ataupun nabi yang lainnya. Demikian juga kita tidak boleh mendustakan seluruhnya. Sebab dikhawatirkan kalau kita mendustakan seluruhnya, dikhawatirkan kita mendustakan sebagian dari ayat-ayat kitab suci mereka yang ada sampai masa sekarang, yang mungkin tidak mereka otak-atik. Masih seperti itu walaupun hanya dalam maknanya saja. Ya Injil Indonesia ya tentunya dengan bahasa Indonesia. Tidak tahu Injil yang asli dengan bahasa Nabi Isa alaihissalam apakah masih ditemukan? Dan kalau Injil yang sampai ke Indonesia itu justru terjemahan yang kedua, misalnya dari bahasa dulu kemudian dipindahkan diterjemahkan ke bahasa Inggris terlebih dahulu, ya, baru diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tidak mustahil ya terjemahannya sudah bukan salah lagi, salah kuadrat. Double salahnya. Karena apa? Tidak mustahil penerjemahan dari bahasa misalnya ya, bahasa Nabi Isa alaihissalam, bahasa apa namanya ya, Ibrani misalnya, itu penerjemahannya ke dalam bahasa Inggris ya, ada kesalahan. Kalau terjemah yang salah tadi kita jadikan sumber untuk menerjemahkan ya, Injil ke dalam bahasa Indonesia, ya kalau terjemahan itunya benar dari bahasa Inggrisnya, ya salah untuk merujuk ke aslinya. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, kaifa yastaqimu dhillu idza kana al-aslu muwajjah. Bagaimana mungkin bisa bayang-bayang suatu benda itu lurus kalau memang aslinya bengkok. Kalau asli benda tadi bengkok, matahari nggak bakal bohong, matahari nggak bakal dusta, akan menampakkan bayangan yang bengkok juga. Bayangan siapapun, walaupun ya pejabat besar sekalipun, tetap kalau bayangannya ya seperti itu, nggak bakal rubah. Ya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan ya sesudah dikumandangkan azan salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah dijelaskan bahwa telah sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, perintah bagi kita untuk tidak membenarkan atau tidak mendustakan semua ya, yang diberitakan atau diceritakan oleh ahli kitab ya, walaupun mereka mengatakan dari kitab-kitab mereka. Kemudian para ulama membagi tentang Israiliyat ya, secara umum ya, para ulama membagi berita-berita, kabar-kabar khususnya umat masa lalu, baik yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa yang kita ketahui kesahihannya, kebenarannya. Dari mana kita mengetahui kebenaran ataupun kesahihannya? Ya dari kitabullah Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berita kabar Israiliyat tadi dibenarkan oleh Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita benarkan berita itu, jangan kita dustakan karena yang menceritakannya ahli kitab misalnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui dengan tidak meralat apa yang dikatakan oleh ya, sebagian ahli kitab yang datang kepadanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, bahwa ada seorang dari ahli kitab datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di sini tidak disebutkan Yahudi ataupun Nasrani, itu tidak penting. Yang penting ahli kitab. Dia mengatakan, ya Abul Qasim, wahai ayah Qasim. Maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka istilahnya masih mending manggilnya dengan kunyah Abul Qasim. Tidak sebagian Arab Badui yang manggilnya langsung ya Muhammad, ya, misalnya. Padahal kita dilarang untuk memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan langsung namanya saja. Sehingga paman-pamannya pun seperti siapa? Al-Abbas. Dan juga siapa satunya yang masuk Islam? Hamzah. Ya. Yang keduanya masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Mereka tidak memanggil ya, Rasulullah Muhammad SAW dengan namanya saja, mentang-mentang karena keponakannya. Kalau makamnya sebagai beliau adalah Rasulullah, mereka memanggilnya ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tapi kalau dalam konteks kekeluargaan, ya mereka memanggilnya ya ibna akhi, wahai keponakanku. Ya bagaimanapun si anak tadi akan tersanjung tatkala dipanggil dengan keponakanku, ya ibna akhi. Ya. Sahabat-sahabat yang lain ya, tidak ada yang manggil namanya saja Muhammad, namanya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala saja tidak memanggilnya dengan ya Muhammad di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga kita jangan sembarangan manggilnya Muhammad saja misalnya itu kan, tanpa ada Rasulullah ataupun Nabiullah. Si Yahudi ini atau ahli kitab ini mengatakan memanggilnya ya Abul Qasim. Abalaghaka anna Allah azza wa jalla yahmilul khalaiq ala isbi' was samawat ala isbi' wal aradin ala isbi' wasyajar ala isbi' was thara ala isbi'. Wahai Abul Qasim, apakah telah sampai kepadamu berita, maksudnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya, membawa makhluk-makhluknya ya, secara umum ala isbi, di atas satu jari, wasamawat ala isbi, dan langit semuanya dengan satu jari, wal aradin, dan bumi seluruhnya dengan satu jari, wasyajar, dan pohon-pohonan dengan satu jari, wasara, dan tanah dengan satu jari. Apa mafhum dari hadis tadi? Dari hadis tadi ya, zahirnya si Yahudi tadi ya isbat, menetapkan adanya apa? Adanya tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun hakikat tangan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka kalau orang Yahudi saja mengakui Allah mempunyai tangan, ya kebangetan kalau ada orang Islam tapi menolak mengakui Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dengan anggapan berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya kita tidak sedang menyamakan, kita sedang mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan, ya berfirman, ya, menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang hakikat ya dirinya. Maka kalau orang Yahudi mengatakan dan menetapkan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, terikat, alias bakhil, maka Allah bantah ucapan mereka, ghullat aydihim, justru terbelenggulah, kikirlah mereka semua. Ghulat aydihim, tangan mereka yang terbelenggu, yang kikir. Bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah terhampar. Walillahil masalul a'la, milik Allah lah perumpamaan yang tinggi. Ya. Saya tidak sedang tashbih, menyamakan antara yadullah, tangan Allah, dengan tangan manusia. Ya, walillahil masalul a'la, milik Allah lah perumpamaan yang tinggi. Kalau ada telapak tangan seorang manusia rapat, tidak ada jari-jarinya, itu aib, kekurangan apa kesempurnaan? Kekurangan. Ya, mungkin dia juga malu. Mungkin kalau bisa dioperasi, dia ya akan lakukan operasi supaya terbentuk jari-jarinya.
Dan di antara kaidah di dalam memahami tauhid al-asma wa sifat adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala pantas untuk makhluk-makhluk yang apabila sifat itu ada pada dirinya merupakan suatu aib, suatu kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk disucikan dari sifat-sifat aib tersebut. Dan tentunya tangan yang sempurna adalah yang memiliki jari-jari. Dan dalam hadis tadi, si ahli kitab menyebutkan kepada Rasulullah, makhluk-makhluknya ini Allah Subhanahu wa taala bawa dengan jari-jarinya, dan Allah tidak memprotesnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memprotesnya. Bahkan disebutkan dalam kelanjutan hadis yang mulia tadi, fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuh. Maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak gigi gerahamnya. Beliau tertawa. Dan bentuk tertawa, jangankan tertawa, diamnya saja itu merupakan persetujuan, apalagi tertawanya. Sebab insya Allah seorang nabi tidak akan tertawa seperti yang kita istilahkan senyum kuda. Ya mungkin maksudnya adalah sinis. Itu tidak. Sebab kalau itu kesalahan, akan langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak akan tinggal diam. Apalagi ini berkaitan dengan apa? Dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan diri beliau saja, tatkala beliau ada seorang budak sahaya yang mengatakan di dalam salah satu istilahnya perkumpulan yang mereka adakan, ada di antara mereka yang mengatakan dalam senandung syairnya, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Rasulullah ralat, jangan kau ucapkan ucapan itu. Silakan ucapkan seperti ucapan-ucapan sebelumnya yang tidak ada di dalamnya pelanggaran terhadap syariat. Karena apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Di dalam akhir surat Luqman, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan esok. Kemudian yang kedua, kabar-kabar dari Israiliyat, Yahudi ataupun Nasrani yang kita ketahui kedustaannya juga dengan dalil dari kitab ataupun sunnah, maka berita seperti itu tentu kita tolak, kita tidak ambil. Jangankan Israiliyat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja apabila bertentangan dengan yang lebih sahih, itu tidak diamalkan, apalagi ini cerita Israiliyat. Contohnya keyakinan sebagian mereka, apabila seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, namun tetap di farjinya dan haram untuk mendatangi duburnya, keyakinan mereka nanti anaknya yang terlahir kalau Allah berikan anak akan juling. Apa juling bahasa ininya? Kedeng, seperti itu. Itu keyakinan orang Yahudi. Karena keyakinan ini salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantah keyakinan mereka, dan juga turun ayat yang mulia yang membantah keyakinan mereka itu. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian itu adalah ladang-ladang bagi kalian. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladang-ladang kalian dari arah mana saja yang kalian suka, yang kalian ingini. Yang penting al-qubul, fil farj. Jadi keyakinan mereka tadi salah, sehingga kita tidak boleh membenarkannya. Kalau terpaksa diriwayatkan harus disebutkan kesalahannya. Dan yang terakhir, yang istilahnya tidak ada komen, tidak ada penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW tentang kebenaran atau kedustaan berita tadi, maka ini dipending. Kita tawakuf sampai ada kejelasan.
dan nanti hubungannya dengan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan adanya kesyirikan pada Nabi Adam alaihissalam dari macam mana di antara ketiga macam ini. Dan insyaallah ini akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.